selamat datang di channel Handifnisia, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini guys, gue pengen cerita tentang Jadi video ini berawal dari kemarin itu banyak yang tanya tentang berapa sih awal mulanya gue datang ke Taiwan, modal utamanya berapa, terus uang dari mama berapa, pokoknya yang berhubungan dengan angka. Jadi sejujurnya skrip itu belum selesai gue tulis, jadi pas lagi ngetik-ngetik gitu kayak pusing banget angka-angkanya berapa ya, karena ada beberapa yang nggak inget. Tapi gini guys, dari proses gue tulis skrip itu banyak banget yang nggak masuk logika sih sebenarnya, banyak banget yang nggak masuk akal. Kayak gimana ceritanya? Jadi video ini pengen gue ceritain. Jadi menurut gue kebaikan Tuhan lah di hidup gue selama gue di Taiwan ini ya terutama. Jadi kayak contoh gampangnya aja ya, misalnya nih ada ibu gado-gado jual gado-gado, terus semua yang beli tuh semuanya bayarnya sama 5.000 rupiah. Nah gue tuh orang terakhir yang beli, gue beli 5.000 tapi dikasihnya lebihan, jagungnya dibanyakin, tempenya dibanyakin, kayak gitu. Padahal orang yang kedua beli, orang yang ketiga beli, semuanya bayarnya sama nih 5.000 rupiah, dan gue pun juga bayar 5.000 rupiah, tapi gue tuh dilebihin gitu. Jadi menurut gue kebaikan Tuhan di hidup gue, apalagi di Taiwan ini ya kayak gitu. Benar-benar ada beberapa yang nggak masuk logika. Jadi ada 3 cerita yang gue pengen ceritain di video ini. Jadi sebelum nanti setelah video ini gue akan bahas tentang uang segala macam, karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, dan juga karena belas kasihannya Tuhan ke gue, jadi semuanya kayak dimampukan gitu. Ini ada 3 cerita nyata yang gue harap kalian bisa dapat sesuatu lah dari cerita ini ya. Sebenarnya banyak cerita sih, cuman yang paling membekas sampai saat ini tuh ada 3 cerita. Cerita yang pertama itu, jadi gini, sebelum di rumah ini, gue tuh suka beli sandwich, roti segitiga gitu. Dan hari itu, budget makan gue itu adalah 150 NT. Tapi karena awal-awal gue datang ke Taiwan, masih berantakan cara pengelolaan duit gue. Kayak pokoknya akhir-akhir bulan gitu ya, 1 minggu sebelum gajian gitu, udah kayak seret-seret banget lah. Lalu budget makan yang biasanya 150 NT sehari, jadi 100 NT sehari. Jadi sehari itu gue cuma boleh makan 2 kali. Ya kalau nggak makan pagi makan siang, kalau nggak makan pagi makan malam. Biasanya kayak gitu. Untuk yang namanya menghabiskan 100 NT dalam sehari. Dan dekat rumah gue itu ada yang jual roti sandwich. Gue tiap hari beli dengan nominal 25 NT untuk makan sarapan. Soalnya biasanya gue makan sarapan dan makan malam. Karena makan malam nggak mungkin bisa di bawahnya 75. Jadi harga sandwichnya itu gue pasti beli yang paling murah, 25 NT, lalu sisanya kan 75. Jadi makan malam gue ada jatah 75 NT gitu intinya. Lalu setiap hari dari minggu terakhir itu gue selalu beli sandwich yang sama, yang paling murah, yang harganya 25 NT. Lalu ada satu hari, dia tuh selain jual sandwich, ada juga jual teh black tea, atau yang biasa bilangnya Hongcha. Lalu gue nanya AI-nya, kalau misalnya gue beli sandwich yang ini sama yang ini, berapa harganya? Lalu dia bilang lah, 55 NT. Terus dia bilang, kalau kamu mau, apa 50 NT aja nggak apa-apa? Terus gue bilang, nggak jadi deh, nggak apa-apa beli sandwichnya aja. Gue nggak malu, karena emang gue lagi tuh miskin gitu. Jadi di mata gue gini guys, kan gue dulu pernah cerita di beberapa video sebelumnya ya. Gue tuh dapat uang jajan 2 bulan, tapi gue pakai sampai 4 bulan itu dari mama. Tapi gue selalu berpikirannya gini, yang kaya itu, yang punya uang itu mama, bukan gue ini miskin gitu. Gue berpikiran, ya udah nggak boleh beli, kalau beli nanti uangnya nggak cukup buat makan malam. Jadi gue bilang ke AI itu, nggak dulu deh hari ini. Lalu dia bilang, oh yaudah, dia kasih Hongcha-nya, dia kasih teh itu ke gue. Gila, itu gue senengnya luar biasa sih. Bukan karena nggak bisa beli, tapi menurut gue itu rasa kekasihan dia ke gue ya. Tapi juga menurut gue karena gue langganan tiap hari beli, jadi sekalinya gue pengen ya dia kasih gitu. Dan gue sangat terharu banget sih. Gue langsung kayak bilang, oh thanks God. Hari itu gue juga berpikir kalau misalnya gue nanya, gue kayak cuma nanya, gak bakal beli karena uangnya gak cukup. Tapi waktu dikasih itu rasa bahagianya bahagia banget. Terus gue bilang terima kasih sama AI-nya. Itu kisah membekas yang menurut gue mungkin Tuhan gerakin hati si AI itu untuk kasih black tea itu ke gue. Dan makan malamnya gue makan malam nasi dengan lauk seperti normal gitu. Hitungannya kalau di Taiwan tuh kayak nasi kotak, nasi warteg gitu ya, pientang gitu. Pokoknya ada nasi, ada sayur, dan ada daging gitu.
Jadi makan biasa kayak gitu sekali, sama paginya gue makan sandwich. Itu ya waktu masih miskin-miskinnya lah. Lalu itu cerita yang paling membekas di hati gue. Cerita yang kedua adalah, jadi kalau nggak salah di bulan ke-6 gue di Taiwan, itu tuh ada di mana gue tuh harus bayar yang namanya uang semesteran. 3 bulan sekali gue harus bayar uang sekolah. Jadi di Taiwan ini uang part time gue itu gue harus puterin lagi untuk uang kos, uang transportasi, uang semesteran, itu yang paling berat sih. Sama yang terakhir uang biaya hidup. Jadi semuanya itu gue cover sendiri, nggak ambil uang orang tua lagi kan. Gue ingat banget pas di bulan ke-6 itu bener-bener mungkin ada yang kurang baik lah pemberesan gue mengenai uang, masih kayak berantakan banget lah. Jadi di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga semuanya normal. Dan mungkin karena gue baru pindah kerjaan, jadi berubah lagi jam kerjanya, jadi gajinya juga semakin dikit, dan gue jadi kayak nge-press diri gue sendiri like kayak aduh, pokoknya antara cukup dan gak cukup. Lalu di minggu-minggu terakhir itu benar-benar 1 minggu terakhir uang gue sisa 600. It means satu hari gue cuma boleh menghabiskan 100 NT. Dan di kantong 600 NT itu tuh udah benar-benar uang terakhir buat seminggu. Jadi uang transportasi tuh udah harus di dalam 600 itu juga. Itu benar-benar stres banget sih. Terus kayak aduh Tuhan, hanya Tuhan doang nih yang tahu duit gue cuma segini doang. Gue kayak makan nasi pakai garam, makan nasi pakai apa ya, nasi sama kecap, atau makan mie aja, atau kayak pokoknya 600 ini gue harus hidup 7 hari, dan 600 ini selain buat makan gue juga harus cukup untuk transportasi. Kalau nggak salah yang gue inget ya, bulan ke-6 gue juga harus beli buku. Jadi mungkin uang gaji gue udah semakin sedikit karena jam kerjanya dikit, terus ditambah lagi pengeluaran yang banyak banget bulan-bulan itu. Dan di minggu-minggu itu gak tahu dari mana ada aja orang yang kasih makanan, ada bos yang tiba-tiba traktir gue makan. Itu di luar prediksi sih. Jadi 600 dalam 7 hari itu bener-bener lewat, bener-bener hidup. Terus ada satu hari sih ya emang gue makan nasi pakai cikinya itu yang kayak ada bau-bau daging gitulah. Itu gue nggak pernah cerita ke siapapun sih, karena meskipun gue punya koko, punya cici di sini yang mereka tuh kayak kalau mau pinjem duit mereka masih kasih, tapi gue berusaha untuk nggak pinjem duit lagi sama mereka ataupun ambil uang orang tua lagi gitu. Itu cerita yang paling membekas. Jadi 1 minggu itu ya up from nowhere ya, itu bener-bener di luar prediksi gue banget sih. Gue sampai kayak takut, aduh 600 ini buat transportasi, buat makan cukup nggak ya? Buat makan aja nggak cukup, apalagi mesti buat transportasi juga. Itu bener-bener gila banget sih, dan akhirnya bisa melewati minggu-minggu tersulit itu. Ya menurut gue pertolongan Tuhan dan belas kasihannya Tuhan lah. Lalu yang ketiga, gue rasa ini yang gak bakal gue lupain lah. Jadi ada 1 minggu, 1 minggu lagi, gue lagi berantakan juga, masih ngelola duitnya masih berantakan, karena gue juga tahu alasannya. Uang sekolah naik, lalu uang kos, gue baru pindah rumah, terus gue harus beli sepeda tuh ada dibantuin ence gue juga sih, duit sepeda ya. Terus gue kayaknya ada beli salah satu apa gitu, gue lupa antara sepatu atau tas gitu, pokoknya itu rusak dan gue langsung beli. Itu salahnya gue sih, kayak udah gajian langsung beli. Nah itu salahnya gue ya, pas gue udah beli, gue beli sepatu atau tas gitu ya, pokoknya harganya 700 NT. Di minggu-minggu terakhir gue baru nyadar kalau uang ini kemarin gara-gara beli tas nih. Gue baru inget gitu. Terus gue sempet diomelin juga sih sama ence gue, kayak kenapa nggak bilang kalau tas, misalnya tas ya, kenapa nggak bilang kalau tasnya rusak, pakai punya dia dulu kan bisa, jadi nggak usah beli dulu gitu. Jadi tetap nggak pinjem duit, tapi hitungannya kayak pinjem tas gitu intinya, tas atau sepatu ya, pokoknya antara dua barang itulah. Lalu di minggu terakhir itu bener-bener pas gitu. Lalu hari itu gue gajian tuh tanggal 10, dan gue kalau gajian tuh pasti cash, jadi uang segepok gitu. Terus hari itu kebetulannya bos gue lupa narik duit, jadi gajian gue kalau nggak salah tuh nyampe 25 ribuan gitu dalam sebulan, gaji part time ya. Terus dia lupa ambil duit, dan uang gue cuman untuk hidup hari itu doang, untuk makan tadi pagi doang. Jadi malamnya gue harus nunggu gajian hari itu juga buat bisa makan malam itu. Dan bosnya itu lupa narik duit. Itu kayak aduh, oh my god, gue terakhir lagi kerja ya, kok gue belum dapat gaji ya, kok gue belum dikasih uang gaji nih. Lagi kerja gue mikirin itu, aduh nanti malam makan apa ya, kalau hari ini gak gajian mateng nih. Lalu bosnya itu tiba-tiba lewat, dia bilang, ya Hen, hari ini lu gajian ya, gue lupa nih narik duit. Dalam hati gue, mateng, malam ini gak makan nih. Lalu dia bilang, tapi gue sekarang cash pegang 10 ribu sih, gimana kalau hari ini gue kasih lu 10 ribu dulu, besok gue baru kasih sisanya. Jadi dia hari itu kasih gue 10 ribu, besokannya dia kasih 15 ribu. Itu kayak bener-bener lega banget.
lega banget karena bener-bener uang gua buat tadi pagi makan doang, buat makan malamnya itu gua harus bener-bener nunggu gajian, hari itu gajian gua baru bisa pergi beli makan, dan untuk besoknya juga. Jadi kalau misalnya hari itu gua nggak gajian, besoknya baru gajian, makan malamnya gua nggak makan, terus makan sarapan besok paginya gua juga nggak makan. Itu kayak wow, mepet, kayak tipis banget. Terus akhirnya dia bilang, ya sorry ya, tapi sekarang yang dia pegang 10.000 dulu. Jadi dia gajian gue kayak hari ini 10.000, besok 15.000, tapi tetap dibayar full. Cuman dia karena lupa narik duit, jadi gue gajiannya kayak dipecah gitu. Tapi ya dalam hati gue, ya untung lah, meskipun hari itu nggak ada 10.000, 1.000 pun gue ambil dulu kayaknya, karena buat makan malamnya itu nggak ada loh. Lega sih cerita ini. Jadi menurut gue kalau misalnya kalian nanya angka yang pasti untuk datang ke Taiwan, menurut gue yang bisa kelihatan aja gue sebutin nanti ya angkanya. Tapi kalau misalnya nggak kelihatan, kalian bakal shock banget. Dan lagi tuh waktu gue sekolah sambil kerja, budget makan gue tuh kurang lebih 5.000 rupiah untuk 1 bulan. Itu biaya makan doang ya, belum untuk biaya lain-lain segala macam lagi. Tapi kadang-kadang pun gue bisa habis cuman 3.000 sampai 4.000 NT. Itu benar-benar dipilah benar-benar yang makanan-makanan enak, entar dulu lah, pokoknya bisa makan aja tuh udah bersyukur banget. Ya gitu aja sih cerita dari gue, semoga kalian belajar sesuatu ya. Terus gue masih punya pemikiran yang kalau misalnya keluarga gue kaya, ya itu keluarga gue. Kalau gue kan beda lagi gitu. Jadi mungkin gara-gara itu juga gue nggak terlalu pengen nyusahin keluarga gue waktu gue di Taiwan ini gitu. Kayak mau beli apa, gue harus mikir sendiri. Terus harus benerin cara gue gimana mengelola uang, gimana caranya nggak ambil uang orang tua lagi dari 18 tahun. Pasti pertama-pertamanya juga berantakan banget cara mengelolanya. Kayak ada di mana hari kayak, wah minggu terakhir nih, besok baru gajian, hari ini kayak duit gue kemana semua ya, koin-koin semuanya keluar di akhir bulan gitu ya. Tapi menurut gue itu pengalaman yang kayak proses sih, dimana kalau misalnya sekarang kalian lihat gue bisa mengelola uang dengan baik, ya dulunya gue berantakan banget ya. Pernah merasakan makan enak dalam seminggu, pernah merasakan 1 minggu tuh kayak makan nasi sama garam tuh gak. Nggak pernah makan nasi sama garam sih, tapi rasa seretnya itu tuh, rasa yang kayak gregetnya itu tuh, gemes gitu ya di akhir-akhir bulan itulah. Tapi untuk sekarang udah bisa mengelola dengan baik lah, pokoknya masih bisa bertahan hidup juga. Jadi menurut gue ya itu mungkin cerita yang gue pengen sampaikan ya. Kemarin juga gue cerita tentang ditindas, terus hari ini gue pengen cerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup gue. Ya semoga video ini kalian dapat pelajaran terbaru tentang hidup gue gitu ya. Lalu juga ya nggak semua tentang angka fix lah, ada yang 1 tambah 1 2, tapi gue juga kadang tuh merasakan 1 tambah 1 tuh sama dengan 2,5 gitu, kayak semuanya dilebihin, diperlancar, dipermulus gitu. Padahal ya kalau balik lagi mikir, ya sebenarnya itu kesalahan gue juga, cuman ya dari situ jadi banyak belajar dari kesalahan. Oke, jadi mungkin kedepannya gue juga akan cerita banyak tentang kesalahan yang pernah gue lakuin. Jadi semoga kalau kalian orang-orang Indo yang baru mau datang tidak mengulangi kesalahan gue yang sama gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow gue di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Salam finish ya, bye bye.